Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas eh, satu jenis lagi interpolasi, yaitu interpolasi jenis spline. Ya, sekali lagi ini masih bagian dari kelas online untuk mata kuliah analisis numerik. Nama saya Putro Sambegoro. Jadi untuk interpolasi spline ini, jadi ceritanya kira-kira begini. Andai kita punya suatu fungsi ya atau suatu sinyal, ya sinyalnya itu bentuknya sinyalnya itu bentuknya sebenarnya step function, ya. Jadi aslinya sebenarnya begini, yang merah nih, ya, cuma step function seperti itu. Nah, tapi tentu saja karena pengukuran atau keterbatasan perhitungan, kita cuma bisa tahu beberapa data saja. Ambillah misalnya kita tahu ada 4 data, ya. Jadi ada 4 data nih. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ceritanya adalah kita mau tahu data point di antara keempat data ini. Tentu kita pakai interpolasi. Nah, kita kan sudah belajar ya. Kita bisa pakai interpolasi orde 1, orde 2, 3, dan 4, seterusnya. Tentu dalam pikiran kita, kalau misalnya, ambil saja ini sebagai contoh ya. Ini ada 4 data. Berarti, ya sudah, kalau kita pakai brute force, ya sudah kalau gitu kita interpolasi pakai fungsi orde 3. Fungsi orde 3, jadi kalau misalnya kalau kita mau tahu atau mau buat fungsi orde 3, kita butuh 4 data point. Kita punya 4 nih. Ya sudah, kita pakai fungsi orde 3. Jadinya kira-kira akan seperti ini. Ya kira-kira lah. Seperti ini. Terus kemudian contoh yang lain. Ternyata kita tidak hanya punya 4 data, tapi lebih banyak lagi. Ini fungsinya ini masih fungsi step function tadi ya. Tapi sekarang kita punya luxury, kita punya data yang lebih banyak. Katakanlah kita sekarang punya 8 data. Ya. 8 data. Ketika kita lihat dia punya 8 data, pasti otomatis kita bilang, oke, ada 8 data, ya sudah, kita pakai polinomial orde 7. Nah, kalau misalnya kita pakai polinomial orde 7, kira-kira nanti kan si fungsinya itu bentuknya akan kira-kira jadi seperti ini. Mohon maaf atas mungkin gambarnya tidak terlalu mulus karena saya pakai tangan ya. Tapi kira-kira akan jadi seperti ini.
Padahal, jadi Anda bisa lihat, ini kan orde 7 ya, jadi banyak dia lembah dan bukitnya. Padahal sekali lagi, yang mau di fit fungsinya adalah yang merah ini. Tentu kalau misalnya kita ngefit suatu kurva yang sebenarnya lurus kayak begini, ini kan step function. Tapi terus kemudian kan di fit dengan suatu kurva yang belok-belok seperti ini, orde 7, tentu akan tidak akurat. Ya, tentu akan ada errornya. Nah, berdasarkan keterbatasan inilah maka metode spline ini digunakan. Jadi, kalau metode spline, idenya sebenarnya kalau ada 7 data point atau 8 data point di sini, maaf 8 ya. Ada 8 data point. Itu tidak berarti Anda kemudian harus menggunakan fungsi orde 7. Ya, ada 8 poin. Tapi Anda harus lihat juga sebenarnya fungsinya seperti apa. Atau karena sekali lagi saya ingin menekankan, kita engineers, kita harus lihat juga sebenarnya fenomena apa yang sedang kita analisa. Kalau misalnya kita sudah bisa aproksimasi bahwa oh ini sebenarnya step function, ya, atau fungsinya tidak orde 7 seperti ini, tentu pengetahuan tersebut dapat kita gunakan untuk mendekati kurva yang ingin kita analisa secara lebih baik. Nah, dengan metode spline ini, alih-alih kita pakai orde 7, kita tetap pakai orde 1. Ya, Anda akan lihat bahwa dengan melihat kasus per kasus, kita dapat menganalisa dan mendapatkan estimasi yang lebih baik. Saya berikan contoh. Sekali lagi, ini kurvanya. Kita gambar lagi. Ups. Oh. Agak miring ya, maaf. Jadi ini di sini, terus kemudian ke atas, step function seperti ini. Sekali lagi, kita tetap punya 8 data point. Tapi sekarang, karena kita sudah lihat secara visual, kita tahu bahwa ini sepertinya datanya ini tidak naik turun menggunakan fungsi polinomial. Ya sudah, kalau gitu walaupun saya punya 7 data, tapi saya tetap akan menginterpolasi data-data ini menggunakan interpolasi linear. Jadi yang akan terjadi adalah setelah kita interpolasi jadi seperti ini nanti. Ini linear, ini dari sini linear, dari sini linear, dari sini ke sini juga linear. Dari sini ke sini juga linear, ini ke sini linear dan linear. Anda bisa langsung lihat bahwa walaupun kita punya 7 data, tapi interpolasi dengan orde yang lebih rendah, yaitu linear, kita mendapatkan hasil yang lebih baik daripada ketika kita menginterpolasi data-data ini dengan orde yang jauh lebih tinggi, yaitu orde 7. Ya. Jadi dengan dasar ide inilah maka dengan dasar inilah, jadi ini dasar dari metode spline, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu jadi sebenarnya kan sederhana ya enggak. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita punya beberapa data point seperti titik-titik hijau di gambar yang ini, kita hanya tinggal menghubungkan titik yang satu dengan titik yang sebelahnya dengan garis lurus. Titik yang ini dengan titik yang ini garis lurus. Titik yang ini dengan yang ini garis lurus. Maaf, tidak kelihatan.
Saya ulang pakai warna biru sekarang. Titik yang ini dengan titik yang ini garis lurus. Yang ini dengan titik yang ini garis lurus. Ini garis lurus. Dan ini garis lurus juga. Ini garis lurus lagi. Jadi seperti kita hanya menghubungkan dari satu titik ke titik sebelahnya. Ya, itu untuk spline linear. Ya. Dan tentu saya rasa Anda semua, Anda bisa merujuk ke video sebelumnya ketika kita menginterpolasi dua data point dengan suatu garis lurus. Hal yang sama dapat kita aplikasikan untuk linear splines. Hanya bedanya sekarang kita akan melakukan proses interpolasi linear ini berulang kali untuk setiap data point yang bersebelahan satu sama lain. Nah, tentu seperti biasa, kita bisa saja pergi ke orde yang lebih tinggi. Ya, sebagai contoh, misalnya sekarang, kita coba pindah slide ya. Sekarang datanya itu bentuknya seperti ini. Ada 4 ya. Kalau kita ada 4 data point, maka polinomial paling tinggi yang bisa kita gunakan adalah orde 3. Nah, kalau misalnya kita gunakan orde 3, ini kira-kira tentu akan jadi seperti ini. Mohon maaf, sekali lagi saya harus lebih banyak latihan menggambar garis dan kurva menggunakan touchscreen. Tapi sekali lagi kira-kira gambarnya akan seperti ini. Ya, jadi ini akan jadi fungsi orde 3. Ya kan? Fungsi orde 3. Kalau kita menghubungkannya dengan interpolasi linear, maka akan terjadi dia akan seperti ini. Ini spline linear. Ya. Tapi katakan sekarang kita ingin menggunakan orde yang lebih akurat dari linear. Karena kita tahu pasti bahwa misalnya fungsinya seperti ini, tentu ini tidak akan sepenuhnya lurus. Secara logika kita bisa langsung kira-kira, wah ini harusnya pasti akan ada lengkungannya. Nah, kita tetap bisa menggunakan metode spline ini, tapi menggunakan orde yang lebih tinggi. Itu yang kita namakan spline kuadratik. Ya. Jadi spline kuadratik adalah kita punya 4 data point seperti ini. Kalau kita pakai polinomial, sekali lagi yang kita lakukan adalah ya sudah, punya 4 data point, kita pakai saja kubik polinomial orde 3. Tapi sekali lagi kita harus lihat kasus per kasus. Karena kadang seperti yang tadi, kalau dihubungkan dengan semuanya harus polinomial, malah jadinya nanti tidak akurat seperti ini. Ya. Jadi harus dilihat, sekali lagi datanya harus dilihat. Nah, kembali ke sini. Sekarang kita tetap mau menggunakan spline, tapi kita akan gunakan spline kuadratik. Ya. Kasusnya masih sama, saya gambar ulang saja. Ya. Fx. Ini X. Ada 4 data ya. Sekarang kita akan berusaha menghubungkan titik-titik ini tapi menggunakan kurva kuadratik. Berarti kan saya harus menghubungkan dia dengan kuadratik. Ya. Ini dengan kuadratik.
Terus kemudian titik ini dengan titik ini kuadratik. Kemudian terakhir titik ini dengan titik ini kuadratik juga. Jadi akan ada 3 persamaan kuadratik. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita beri indeks ya masing-masing datanya, ini 0, ini 1, 2, dan ini 3 ya. Indeksnya mulainya dari 0. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sekarang tugasnya adalah untuk menghubungkan data yang ini dengan data yang ini dengan fungsi kuadratik. Ya. Jadi harus melengkung. Data yang ini dengan data yang ini harus kuadratik. Dan data yang ini dengan data yang ini juga harus kuadratik. Kasarnya kira-kira seperti itulah. Jadi ada 3 kurva kuadratik. Ya. Kalau kurva kuadratik tersebut berarti kan saya bisa menuliskan masing-masing kurva tersebut sebagai, ya, ini untuk yang hitam kuadrat ditambah B1X ditambah C1 ya. Kemudian untuk yang biru ini kurva kuadratik yang kedua, A2X kuadrat B2X ditambah C2. Terus kemudian yang hijau ya. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Tapi sekarang seperti yang Anda bisa perhatikan, sekarang ada 3 dikali 3 konstanta yang tidak kita ketahui, yaitu masing-masing A, B, C dari indeks 1 sampai indeks 3. Jadi A, B, C dikali 3, 9. Oleh karena itu, kalau kita punya 9 tidak diketahui, kita harus punya 9 persamaan. Ya kan? Nah, 9 persamaan tersebut kita dapatkan dengan menuliskan kondisi batas. Ya. Nah, kita bisa langsung lihat kondisi batas apa saja. Yang paling gampang tentu kita tulis di sini F1 X1 itu harus sama dengan Fx1. Ini maksudnya F1X1 adalah persamaan yang ini ya, pada kondisi X1. Ya, dia tentu harus sama nih, sama dia. Ya kan? Terus, kemudian F2X1 harus sama juga Fx1. Kemudian F2X2 harus sama dengan Fx2. Ya. Ini sekali lagi yang ada subscriptnya 1, 2 di sini. Ini persamaan ini ya. Sedangkan yang tidak ada ini adalah data point ini. Ya. Terus kemudian F3 X2 harus sama dengan Fx2. Ya. Sekarang itu udah ada 4. Ini untuk yang kita namakan sebagai interior points. Ya, interior points tuh data-data yang ada di tengah-tengah ini. Ya. Jadi data-data yang bukan di ujung. Terus kemudian sekarang jadi udah ada 4 nih. Kita butuh 9. Apalagi? Oke. Jangan lupa F1 X0 di ujung ya. Ini sama dengan Fx0.
Terus kemudian juga F3 X3 sama dengan Fx3. Oke, udah ada 6. Ya, butuhnya 9. Masih kurang. Apalagi? Interior point itu slope-nya harus sama. Jadi turunan pertama itu harus sama. Jadi kalau saya tuliskan, ini saya tulis aja ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh terus ini F1 turunan ya di X1 itu sama dengan F2 turunan di X1. Yang kedua berarti sama nih, F2 turunan di X2 sama dengan turunan F3 di X2. Sekali lagi, saya akan coba gunakan warna merah. Jadi sekali lagi, ini interior point yang di sini, turunan fungsi ini di sini harus sama dengan turunan fungsi yang ini dari sebelah sini. Ini limit kanan kiri saja sebenarnya. Yang ini juga harus sama dengan yang sebelah sini. Sekarang udah ada 8 nih, tinggal 1 lagi. Ya, biasanya yang dipilih adalah turunan ya kedua dari kurva yang pertama ini ya, atau mungkin lebih baik saya tuliskan saya supaya lebih mudah. Jadi turunan kedua dari fungsi pertama di data paling awal, data pertama yaitu x0 ini sama dengan 0. Ya. Jadi Anda punya 9 kondisi batas. 9 persamaan, 9 tidak diketahui. Langsung bisa tahu semuanya. Ya. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita ingin menginterpolasi dengan spline kuadratik tapi datanya tidak 4, 10, 11 atau N lah. Nah, tentu sekarang jumlah kurva kuadratik yang harus kita cari konstanta ABC-nya juga akan semakin banyak ya. Jadi katakanlah kalau Anda punya 10 data point ya, berarti itu kan Anda harus punya 9 kurva kuadratik. Nah, setiap kurva kuadratik ada konstanta ABC. Jadi 3 dikali 9, 27 konstanta ABC yang perlu Anda cari. 27 konstanta ABC yang tidak diketahui, berarti kita harus punya 27 kondisi batas. Tentu saja itu bisa kita cari menggunakan hal yang sama ya. Jadi sekali lagi untuk interior points, data-data yang warna merah, tapi sekarang data yang merah itu akan ada 8 ya. Jadi interior point-nya sama persis seperti kondisi batas 1 sampai 4 yang sudah saya tuliskan di slide ini. Ya, terus kemudian kondisi yang di ujung, kondisi 5 dan 6 itu yang di ujung ya. Terus kemudian slope-nya untuk interior point kondisi 7 dan 8 itu harus sama untuk kurva yang bersebelahan dari kiri dan dari kanan. Dan yang terakhir, kondisi batas yang terakhir adalah turunan kedua ya, turunan kedua dari kurva kuadratik yang pertama di titik x0, di titik awal itu sama dengan 0. Demikian penjelasan tentang quadratic spline. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.